Iya, hari ini berbeda ya saudara. Biasanya kalau saya host selalu bilang selamat pagi, kali ini selamat sore, hampir typo tadi. Oke, saya mau tanya pendapat saudara nih. Yang lebih suka ibadahnya sore, nanya saudara. Saya mau lihat tangannya nih. Ada nggak yang lebih suka ibadah sore? Satu. Yang lebih suka ibadahnya pagi. Coba. Yang nggak angkat tangan, nah bingung ya. Mana aja saya ikut ya, gitu ya. Yang paling penting adalah Tuhan ada bersama kita, saudara. Amin. Yang penting kita bawa hati kita buat nyembah Tuhan. Setuju ya? Setuju ya? Pagi, sore, dimanapun ruangannya. Yang penting adalah apa yang kita mau kasih buat Tuhan. Amin, saudara. Yes. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, ada sedikit pengumuman buat kita saudara bahwa setelah ibadah nanti ada acara yang luar biasa. Ada saudara kita, sahabat kita, Pak Seno dan Bu Sri yang akan menjalankan peneguhan pernikahan. Yes, boleh kasih semuanya saudara. Dan kalau Bapak Ibu sudah ada waktu, boleh hadir ya, tapi nggak harus ya. Saya dengar juga di pertemuan ibadah kita sore ini ada kerabatnya juga kata yang hadir ya. Saya boleh lihat tangannya saudara, mungkin kerabat dari Pak Seno dan Bu Sri kalau sudah hadir. Oke, belum ya. Oke, ya. Sekilas info yang luar biasa menyenangkan buat kita keluarga besar CIC Bogor. Ya, dan firman Tuhan sore ini akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Boleh berikan tepuk tangan. Dan antusias sekali Pastor buat menerima yang baru dari Tuhan via Pastor Tini. Oke, tiga habit kita mau mengingat kembali. Yang pertama adalah honor the presence, saudara. Kita hargai hadirat Tuhan tengah kita. Ya, siapkan hati kita yang terbaik. Kemudian save the word. Jangan lupa mencatatnya sebelum kita belajar melakukannya. Gagal gak apa-apa, lakukan lagi. Gagal gak apa-apa, lakukan lagi. Roh Kudus tolong kita. Pasti bisa ya, karena firman Tuhan untuk dilakukan. Dan yang ketiga, be excited. Yes. Ya, siap memuji Tuhan saudara. Siap ya. Siap memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Amin. Kalau sudah siap saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita berdoa. Oh Bapak kayak bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang sangat baik. Kami berterima kasih boleh dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kami satu keluarga besar Tuhan. Kami ready Tuhan buat memuji Engkau. Kami ready Tuhan buat kembali sekali lagi Tuhan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan hati yang gembira Tuhan. Bahkan kami juga mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengar firman-Mu yang khusus bagi kami sore ini. Kami bersyukur Bapak, kami percaya dan kami berdoa, kami minta Bapak kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Berkati kami Tuhan, kami perlu Engkau. Tolong kami Tuhan Yesus, pulihkan kami, jadikan kami lebih baik Bapak. Sembuhkan sakit kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Kami butuh Engkau Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami perlu. Tuhan, kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan Yesus akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang memuji Engkau Tuhan. Ketika Engkau ditinggikan maka Engkau juga yang turun tangan bekerja mengubahkan kami. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memberikan yang terbaik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat beribadah saudara. Shalom CDC. Selamat sore. Kita harus semangat memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita karena Tuhan. Boleh dong kita tepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita bersuka cita karena Tuhan. Mari katakan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan lagi dengan semangat. Hari ini
ya Bapak Ibu. Saya sih udah lumayan ngap gitu. Udah memuji Tuhannya udah wow gitu. Udah bersemangat banget. Roh Kudusnya udah datang gitu. Wow, hari ini luar biasa banget. Baru kali ini ibadah sore hari gitu. Ibadah biasa, kan biasanya ada event-event kayak Natal, Paskah gitu-gitu. Tapi hari ini walaupun sore hari, percaya banget Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Yes, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita mau muji Tuhan, mari kita sembah Tuhan sebentar. Yes, Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya.
tengah-tengah kami. Engkau yang akan berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau adalah Allah yang sangat peduli. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Allah selalu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu. Urapi kami semua yang ada di ruangan ini. Biarlah Tuhan kuasai pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya firman-Mu lah yang mengubah hidup kami. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat sore. Iya, meskipun sore, Tuhan berikan kita cuaca yang baik supaya kita bisa datang di tempat ini. Amin. Bersyukur ya. Oleh karena itu kita percaya sekalipun jam ibadah berubah, tidak mengubah isi hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Oke, tema hari ini yang ingin saya bagikan adalah Change Start With Me, atau perubahan mulai dari saya. Ini kata-kata yang sering kita dengar atau mungkin udah sering banyak orang ngomong, tetapi hari ini kita kupas lebih rinci ya. Apa sih yang disebut dengan Change Start With Me? Jadi judul ini saya pilih karena selama saya pelayanan konseling nih ya, selama 35 tahun lebih saya pelayanan konseling. Jadi artinya banyak orang selalu berkata gini sama saya, Bu Tini atau Pastor Tini, kenapa suami saya belum berubah? Kenapa istri saya belum berubah? Kenapa anak-anak saya belum berubah? Terus mereka pada bilang, kita udah doa loh, sekian lama loh kita berdoa, tapi kayaknya sampai hari ini gitu-gitu aja, gak ada perubahan. Nah, inilah jawaban di firman Tuhan hari ini. Kapan Tuhan jawab dan kapan perubahan itu terjadi? Karena namanya perubahan itu pasti dari hal yang buruk menjadi baik, betul kan? Yang kita harapkan adalah perubahan dari yang buruk menjadi baik, atau dari yang salah jadi yang benar. Gak mungkin dong orang mau berubah jadi turun standarnya, tapi tentu harus lebih baik. Nah, fakta dari ini menyebabkan kita mungkin lelah berdoa, atau sekian lama kita jadi apatis atau tawar hati karena doa kita seolah-olah tidak terjawab oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini tema yang paling tepat, inilah solusinya. Mau doa kita dijawab Tuhan? Amin. Mau? Katakan yang kuat, amin. Semua doa pengennya dijawab Tuhan, terutama untuk orang-orang yang dikasihi. Jawabannya adalah kita mau belajar, doa kita dijawab Tuhan untuk orang-orang yang kita kasihi adalah perubahan mulai dari saya. Ucapkan sama-sama, perubahan mulai dari saya. 1, 2, 3. Ini ada quote bagus. Quote bagus mengatakan gini, when things change with you, things will change around you. Jadi ini quote dari saya dapat dari Google ya. Ketika sesuatu berubah dalam dirimu, sesuatu akan berubah di sekitarmu. Amin. Kita semua ingin orang-orang di sekitar kita, khususnya orang yang kita cintai, mengalami perubahan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi di sini katakan mulai dari saya. Dan ada quote lain bagus dari seorang tokoh buku Kristen nih, Tom Sigler, dia mengatakan, change start with you, but it doesn't start until you do. Artinya perubahan dimulai dari kamu, tetapi tidak akan mulai sampai kamu melakukannya. Jadi yang kerja duluan, yang melakukan duluan, yang berubah duluan, kamu dulu. Katakan kiri kanan, kamu dulu berubah. Tapi kalau namanya kamu, ini adalah saya. Sekali lagi, saya dulu berubah. Karena nyuruh kamu tapi sayanya gak berubah sama aja bohong ya. Nah, slide berikutnya saya kasih tahu. Perubahan adalah bukti pertumbuhan. Kalau namanya benda hidup,
atau apa makhluk hidup, mau itu binatang, mau itu tumbuhan, mau itu manusia, yang namanya makhluk hidup pasti hari lepas hari berubah. Betul apa enggak? Enggak mungkin enggak berubah, karena perubahan adalah bukti pertumbuhan. Saya sama suami saya itu kenapa selalu kangen sama cucu saya yang di Tangerang sana, karena 2 minggu enggak ketemu aja ketemu berubah tuh anak. Tiap kali sampai harus video call untuk melihat. Jadi kalau udah video call, dia tampangnya kok berubah ya? Artinya perubahan itu ada pertumbuhan. Nah itu gambarnya. Dari tanaman, mulai dari kecil, makin lama makin besar. Dari manusia nih, dari yang kecil sampai jadi nenek kakek, itu berubah. Jadi artinya perubahan itu tanda pertumbuhan dan juga merupakan bukti ada kehidupan. Kalau nggak berubah, lama-lama mati ya. Jadi ini tidak berlaku secara lahiriah atau secara fisik, tapi juga berlaku secara rohani. Amin. Rohani kita juga harus bertumbuh. Kalau rohaninya stuck, lama-lama bisa kandas. Makanya banyak orang karena kesulitan hidup bisa meninggalkan Tuhan. Karena saking buntunya dia cari jalan lain bukan mengandalkan Tuhan Yesus. Karena dia mundur, tidak bertumbuh. Pengenalan akan Tuhannya tidak bertumbuh. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kalau kita memutuskan tidak mau berubah, lama-lama kita akan mati. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada orang yang mengatakan gini kepada saya, Bu, saya ini orangnya begini, dari dulu juga begini, gak mungkin saya suruh jadi orang lain. Saya katakan, gak ada yang nyuruh kita jadi orang lain. Yang nyuruh Tuhan suruh jadi serupa dengan Yesus, betul apa enggak? Kita gak disuruh jadi orang lain, gak disuruh jadi orang yang beda. Kalau Tini ya Tini, kalau siapapun saya dari lahir, saya disuruh berubah, bukan disuruh jadi gitu terus. Kalau kepala batu terus. Kalau kekeh terus. Kalau istilahnya apapun karakter kita, Tuhan tidak pernah ada ayat yang mengatakan pertahankan karaktermu dari lahir sampai mati. Enggak ada kan ayatnya bunyinya begitu? Tuhan menyuruh kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, slide berikutnya. Inilah yang harus kita ucapkan pada diri kita. Sadarlah, kita harus berubah. Ucapkan sekali lagi. Kitanya diganti saya ya. 1, 2, 3. Sadarlah, saya harus berubah. Jadi jangan bilang, saya ini dari dulu begitu, buang kalimat itu mulai hari ini. Saya ini keras kepala, buang kalimat itu mulai dari, kalau saya dulu keras kepala, hari ini saya tidak keras kepala. Kalau dulu saya tegar tengkuk, hari ini saya tidak tegar tengkuk lagi. Kalau dulu saya ngomong mau menang sendiri, hari ini saya tidak mau menang sendiri. Saya mau rendah hati, saya mau sabar. Kalau dulu rem saya blong, saya sekarang mau sabar. Amin. Mau berubah semua? Jangan bilang gak mau berubah ya, karena pasti pelan-pelan iman kita akan kandas. Nah, ayatnya nih, Matius 15 ayat 13 dan 14. Bapak Ibu silakan baca yang ke-13, saya baca yang ke-14. 1, 2, 3, silakan. Akan dicabut dengan akar-akarnya. Ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pastilah keduanya jatuh ke dalam lubang. Apa maksud dari ayat ini? Saya akan jelaskan. Jadi ilustrasi ini adalah ilustrasi sebuah pertanian. Kalau petani menanam benih di ladangnya, pasti benih yang dia pilih, dia mau nanam apa, mau nanam padi, ya benih padi, mau nanam jagung. Tapi bersamaan dengan jalannya si petani menanam, itu yang tumbuh, misalnya anggap aja kita mau punya pertanian jagung, kita nanam jagung, ternyata yang tumbuh nggak jagung doang Bapak Ibu, ini terjadi di mana-mana. Ternyata ada tanaman-tanaman liar di tanah itu ikut tumbuh, padahal kita nggak nanam sebagai petani. Kita nggak pernah nabur tanaman liar, tapi ilalang tiba-tiba nongol, rumput tiba-tiba nongol. Kan nggak usah susah-susah pertanian.
Rumah saya aja di halaman depan dan halaman belakang. Saya nggak pernah nanam rumput, tapi kenapa tuh rumput tumbuh terus ya? Berapa bulan sekali panjang lagi. Sampai kerjanya saya dan suami saya di usia pensiun, kerjanya nyabutin rumput. Jadi kita nggak ada berhenti-berhentinya. Beres di sudut sini dicabutin, di sana panjang. Sekarang sini panjang lagi. Jadi berkebun tiap hari. Gak ada habis-habisnya berkebun. Kenapa? Karena ada tanaman liar yang tumbuh tanpa diundang. Benar apa benar? Benar kan? Sama dengan pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita sudah diajarkan di firman Tuhan. Herannya tanaman liarnya ada yang nongol di situ. Pikiran kita kadang-kadang tiba-tiba burak, tau nggak? Betul apa betul? Apa pikirannya selalu bersih? Always benar terus? Ada yang di sini pikirannya kagak pernah salah? Hatinya nggak pernah salah? Nggak mungkin. Saya aja nih loh yang sudah tahu firman Tuhan. Kalau lagi bad mood, pikirannya juga negatif. Nggak diundang tuh pikiran nongol sendiri gara-gara kesel. Betul nggak? Itu namanya tanaman liar yang tiba-tiba nongol karena apa? Keinginan daging kita, ego kita. Apa saja yang kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita, muncullah segala sesuatu yang negatif dalam diri kita. Udah lupa tuh kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita mulai kesal sama si A, mulai kesal sama si B. Ini gara-gara dia. Mulai cari kesalahan orang lain. Nah, Tuhan katakan, kalau kita di dalam Tuhan, tanaman liar yang tadi nongol di pikiran dan hati kita, Tuhan akan cabut dan dibersihkan. Kalau kita kembali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak mau belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan di sini kita seperti orang buta. Karena nggak tahu apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Saya mau tanya, orang buta bisa nuntun orang buta apa enggak? Yang ada kebelecok masuk lubang dua-duanya. Makanya jangan jadi penasehat atau melayani orang kalau kita sendiri masih jadi orang buta. Nggak mau jadi orang buta kan? Kita mau belajar kebenaran supaya kita dibukakan apa yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Supaya kita tidak gagal, kita harus benar-benar berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat itu tadi menjelaskan seperti itu. Kita dibukakan kalau kita mau belajar firman Tuhan. Ayat berikutnya untuk memastikan, Galatia 2 ayat 19b dan 20. Saya akan bacakan ya. Ini kalau kita sudah dibukakan kebenaran firman Tuhan, kita nggak jadi orang buta lagi. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini disebut lahir baru atau ciptaan baru. Artinya kalau dulu kita orang buta, nggak tahu kebenaran firman Tuhan, nggak tahu yang salah, nggak tahu yang bagus, nggak tahu yang jelek dan sebagainya. Tetapi begitu kita sudah percaya kepada salib Yesus, kita sudah dibenarkan. Hidup kita bukan dengan dulu lagi, ada Yesus di dalam diri kita. Jadi ingat, saya nggak sama dengan dulu lagi. Kalau dulu saya pemarah, sekarang saya sabar. Kalau dulu saya egois, sekarang saya mau peduli dengan orang lain. Itulah perubahan-perubahan dasar dari hari kita bertobat. Tapi nggak selesai di situ Bapak Ibu. Terus perubahan itu terjadi seumur hidup kita selama kita masih dikasih hidup sama Tuhan. Jadi jangan pernah mengklaim saya ini orangnya perfeksionis. Saya dulu pernah ngomong begitu dan ternyata saya dibantai habis sama Tuhan karena karakter perfeksionis saya. Dan akhirnya saya diizinkan ketemu orang-orang yang saya dibully habis. Disitulah saya bertobat. Tuhan ampuni saya. Kalau saya perfeksionis itu dosa, gara-gara saya selalu merasa paling benar. Saya ngerasa paling bagus. Tuhan bantai karakter saya sampai sifat ego saya mau menang sendiri, paling tahu sendiri. Saya harus merendahkan diri saya di bawah otoritas yang ada. Sekalipun sakit. Tapi mau gak mau, karena Tuhan gak mau kita merasa paling bagus. Itu namanya sombong. Kalau saya merasa paling bisa,
itu namanya sombong. Jadi Tuhan membantai karakter perfeksionis saya dan diizinkan perkara-perkara yang gak enak terjadi sehingga saya tidak bisa membela diri karena kalah. Kalah dalam arti banyak hal. Banyak hal, mau dalam birokrasi, mau dalam minoritas mayoritas, mau dalam jabatan, dalam apa saja, kedudukan semuanya. Posisi kita masih ada di atas kita yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi rendah hati. Amin. Karena bukan Tuhan jahat sama kita, Tuhan ingin karakter Kristus selalu muncul di dalam diri kita. Saya makanya pernah direndahkan, pernah dibully, pernah dikesetin, pernah dicuri hasil karya saya. Rasanya udah nangis, tapi apa boleh buat. Tuhan izinkan untuk kita sabar. Karena ada saatnya Tuhan yang akan meninggikan kita, amin. Kalau kita meninggikan diri sendiri dan sukses, gak ditolong Tuhan, yang hebat siapa? Saya sendiri. Tapi pada saat kita direndahkan dan Tuhan meninggikan kita, yang hebat siapa? Tuhan. Tuhan tuh mau kita bilang keluar dari mulut kita, Tuhan kita hebat. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan kita hebat. Makanya jangan merasa diri hebat. Kalau Tuhan yang hebat, kalau kita yang hebat, Tuhan gak hebat. Jadi berarti salibkanlah keinginan daging kita, salibkanlah ego kita. Itulah yang Tuhan mau, perubahan yang harus terjadi dalam diri kita. Jadi berikutnya, slide berikutnya, perubahan apa saja yang dimulai dari saya. Bapak Ibu nih langsung nanti harus aplikasi, mulai keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu harus aplikasi. Karena saya nggak mau lagi terima WA dari jemaat, atau nggak mau lagi terima pertanyaan dari jemaat. Kenapa suami saya tidak berubah? Kenapa istri saya tidak berubah? Kenapa anak saya belum berubah? Kenapa buat yang youth? Kenapa orang tua saya belum berubah? Nah, jawabannya kamu dulu yang berubah. Betul? Jadi kita mulai praktek ya. Apa saja, bagaimana saya harus berubah mulai tiap hari? Pertama, dimulai dari saya dalam pertobatan. Bukti kalau bertobat itu dari mana? Kita lihat Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan bilang suruh bangun siapa? Diri sendiri itu duluan. Jadi bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Jadi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita memaksa orang lain berubah. Kita harus membangun diri kita sendiri di dasar iman kita kepada Yesus. Dan jangan lupa berdoa. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah orang lain, betul? Gak ada istri bisa mengubah suami. Gak ada suami bisa mengubah istri. Gak ada orang tua bisa mengubah anak. Yang ada ditinggal kabur ya, karena terlalu banyak ngatur. Betul apa betul? Nah, jadi berarti Tuhan ingin bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Dan mulailah terus berdoa dalam Roh Kudus, andalkan Roh Kudus. Bahasa roh itu gunakan tiap hari Bapak Ibu. Karena kadang-kadang bahasa Indonesia kita terbatas. Semua udah kita doain, doa apa lagi ya? Tapi bahasa roh lah. Karena pada saat kita berbahasa roh, akhirnya kita akan mulai mengucapkan hal yang di luar dari logika kita. Jadi slide berikutnya, membangun diri sendiri setiap hari itu apa saja antara lain. Jangan lupa poin-poin ini udah klasik banget dan rasanya udah semua pendeta atau semua YouTube menceritakannya. Mulai jangan lupa 4M, membaca, merenungkan, mengucapkan, melakukan firman Tuhan. Lakukan 4M setiap hari. Makanya kalau dengerin morning blessing yang udah dibuat capek-capek oleh para pastor itu, mbok tolong direnungin, direnungin, cari ayat mana yang paling pas untuk hidup saya. Jadi udah capek-capek bikinnya tuh dari hasil doa. Karena saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan morning blessingnya mau cerita apa ya? Tuhan please ya bahasa roh sampai Tuhan kasih hikmat. Dan akhirnya nyiapinnya aja setengah mati.
Tapi yang dengerinya selewat gitu. Teganian Bapak Ibu, jangan gitu ya. Morning blessingnya direnungkan, didengarkan, dan cari ayat tegurannya. Tuhan ingatkan apa? 4M untuk ayat firman Tuhan setiap hari. Lalu hidup kudus, penting. Dalam pikiran, hati, tindakan, kata-kata, merespon siapapun. Jadi hidup kudus itu enggak cuma bikin dosa doang, dihindari. Enggak, termasuk tadi dalam pikiran. Pikiran kan enggak kelihatan ya. Pikiran kan yang ada di dalam kepala kita. Tapi bisa enggak pikiran kita dosa? Bisa. Pada saat kita mulai menghakimi orang lain. Dalam pikiran nih, tuh si itu gitu rasain deh. Itu udah dosa deh. Pada saat kita melihat orang lain, orang kita yang tidak baik dengan kita mengalami sesuatu yang negatif, kita syukurin. Itu aja udah dosa. Dosa itu nggak bicara tindakan, tapi juga di dalam pikiran Bapak Ibu, di dalam hati kita semua. Apalagi kalau tindakan itu lebih parah lagi. Dan kata-kata, jangan lupa kata-kata kita harus membangun dan respon siapapun harus positif. Sekalipun kita dimarahin, sekalipun kita ditegur, siapapun yang ada, mau itu ditegur oleh anggota keluarga, ditegur oleh teman kantor atau atasan kita di kantor, ditegur oleh siapapun di mana kita, lingkungan kita berada, di kampus, di sekolahan. Bisa tiba-tiba dosen bisa marahin kita, betul apa enggak? Sampai hari ini saya tidak pernah lupa pada saat saya ujian pelajaran kebidanan di Unpad Bandung. Waktu itu semua fak harus saya lolos ujian. Tahu dosennya, galak banget, itu omongannya pedes banget dan sangat menghina. Seolah-olah saya mahasiswa paling bodoh sedunia. Jadi suruh praktek menolong persalinan pakai boneka pasti ya. Terus dia menilai, belum apa-apa dibentak. Oh tangannya begitu ya? Kamu siapa yang ngajarin? Emang saya pernah ngajarin begitu? Padahal saya ngerasa itu udah bener loh. Saya belajarnya setengah mati. Udah bener, disalah-salahin. Tapi disitulah saya udah mulai mau nangis itu. Langkah demi langkah sampai selesai. Itu omongannya dosen saya gak pernah lupa sampai hari ini. Jahat banget. Saya tuh seperti salah semua. Saya keluar dari ruangan itu nangis, meledak nangisnya saya. Aduh Tuhan gak lulus deh saya. Ternyata begitu pengumuman keluar, saya lulus dengan nilai A. Masuk akal gak? Ternyata saya baru tahu, itu dosen bentak saya untuk ngecek keyakinan saya disalah-salahin itu benar apa salah. Kalau orang yang ragu, gak belajar sungguh-sungguh, merasa dirinya benar, pada saat dibentak-bentak salah, kita akan berganti gerakannya. Karena kita dianggap salah. Betul apa enggak? Nah, karena saya waktu itu konsisten dengan prinsip saya, dibentak habis, saya tetap bergerak dengan apa yang saya pelajari, sesuai dengan teori yang saya ikuti sampai selesai. Itu alasannya saya nilainya A dan tidak berubah sekalipun disalah-salahin. Saya baru tahu di situ dosen satu ini super waras, tapi saya stres stres habis. Saya bilang oh thanks God. Itu satu bukti orang yang tidak percaya diri begitu didesak dia langsung berubah. Betul enggak? Tapi kalau orang percaya diri bahwa aku adalah biji mata Allah, mau dipejretin kayak apa, tetap saya mengatakan saya adalah biji mata Allah. Amin. Itu orang yang konsisten. Jangan begitu dipejretin kiri kanan berubah haluan. Aduh saya ini jadi orang Kristen kok melarat ya. Udahlah saya mau pindah aja. Goodbye deh yang namanya keselamatan. Jadi saya mau kasih tahu. Berubah itu benar-benar berubah didasari kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah goncang sekalipun orang tetap menyalahkan kita. Saya kasih tahu itu, dan itu saya ingat makanya tadi ujian kebidanan itu. Kenapa saya dapat nilai A ya, padahal dari awal sampai akhir dibentak habis. Ya karena saya tidak berubah, orang itu teorinya, masa saya mau kasih teori yang salah. Nah nomor 2, dimulai dari saya apa? Dalam hal kasih. Tadi pertama dalam hal pertobatan ya, dalam hal prinsip, standar, nilai kebenaran. Kedua dalam hal kasih, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Silakan baca 1 Korintus 16 ayat 14. Nanti saya akan bacakan 1 Petrus 4 ayat 8. 1, 2, 3. Ayat ini pendek tapi mantep.
memang bunyinya seperti itu. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Nah, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, 2 ayat ini menekankan apapun yang kita kerjakan, mau itu di dalam keluarga, suami melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai menantu di rumah, termasuk di keluarga, termasuk istri melayani suami, menjadi ibu bagi anak-anaknya, melayani mertua, semuanya dilakukan di keluarga, termasuk bagi yang kerja di kantor. Lakukan semua dengan prinsip ini, bahwa dasarnya di dalam kasih Kristus. Jadi meskipun bos kita bukan Kristen, nggak masalah. Kita melakukan segala sesuatu dalam kasih seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan akan memimpin kita menjadi orang bekerja yang setia dan komitmen dan konsisten tentunya. Jadi prinsip dari melakukan kasih ini tentu dengan pimpinan Tuhan. Kalau nggak pakai pimpinan Tuhan, bubar jalan itu apa yang kita kerjakan. Begitu kita ditegur atau komplain, kita langsung emosi, langsung kita adu debat, yang ada hasil kerja kita akan jatuh. Bahkan resikonya bisa dipecat kalau kita tidak tunduk kepada otoritas di kantor misalnya. Lakukan semua sesuai dengan prosedur dan aturan yang penuh kasih. Bukan berarti saya punya atasan orang Kristen, enggak. Tapi saya melakukan semua dengan kasih. Saya tetap rela minta maaf sekalipun saya tidak salah. Karena dia adalah bos. Nah, jadi artinya hal seperti itu. Akhirnya Tuhan akan meninggikan kita. Semua didasari kasih. Berikutnya lagi, yang paling penting adalah kasihnya harus sungguh-sungguh ya. Jadi enggak setengah-setengah ya. Poin ketiga, dimulai dari saya dalam hal rendah hati dan lemah lembut. Nah, ini yang ketiga, rendah hati dan lemah lembut. Matius 11 ayat 29 dan 30. Saya akan bacakan 29, Bapak Ibu yang ke-30 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Silakan. Ayat ini mengajarkan kita apa sih namanya kuk? Mungkin slide berikutnya supaya bisa jelas. Kuk itu adalah seperti kerangka kayu yang dibuat, yang ditaruh di punduk. Biasanya kalau para petani naruhnya di punduk sapi kalau lagi membajak tanah sebelum ditanam benih, atau kuda atau binatang apa saja untuk membajak tanah yang keras supaya digemburkan. Nah, itu dipasang yang namanya kuk. Kuk itu seperti kayu di gambar itu, terus diikat, ditaruh di punduk sehingga dua binatang atau sapi yang disuruh bekerja nggak bisa jalan kemana-mana. Jalannya selalu paralel, selalu bareng, ke kanan, ke kiri, balik lagi, putar, nggak bisa jauh karena kuknya ngikat. Nah, Tuhan Yesus dari ayat tadi mengajarkan Tuhan pasang kuk di punduk kita semua pengikut Kristus. Satu di punduk kita, satu di punduknya Yesus. Kita semua pakai kuk. Tuhan mau kita pakai kuk itu. Artinya setiap hari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, kita selalu jalan bersama-sama Yesus. Jangan pernah jalan sendiri, karena kalau pakai kuk kita nggak bisa belok ke kanan, sedangkan Yesus mau belok ke kiri, nggak bisa karena ada kuknya. Dan Tuhan katakan dengan jelas di ayat tadi, pikulah kuk yang kupasang. Jadi Tuhan mau kita pasang kuk itu, jangan dibuka Bapak Ibu. Jangan, aduh saya mau ke sana nih, aduh kuk ini ganggu saya, nggak bisa jalan ke sana. Terus kita lepas, kita bisa jalan ke sana. Saya mau kasih tahu, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Dan di sana ada kehancuran. Tapi kalau kita pakai kuk, Tuhan janjikan bahwa jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Karena Tuhan nggak mungkin bawa kita kesasar. Tuhan gak mungkin bawa kita masuk jurang. Tuhan akan bawa kita sesuai dengan rencana Allah. Amin. Oleh karena itu pikulah kuk. Karena dan karakter Kristus mengatakan di sini,
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan Tuhan katakan karakter Kristus adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita dipasang kuk itu terus menerus setiap hari, cepat atau lambat kita menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Coba cek ke diri kita masing-masing. Apakah setiap hari kita pasang kuk itu sesuai dengan yang Tuhan Yesus suruh, atau kita lepaskan kuk itu dan berjalan sendiri? Bertobatlah hari ini. Saatnya untuk kita bertobat, karena pada saat kita berubah, Tuhan yang akan mengubah sekeliling kita. Dan yang terakhir, perubahan apa yang dimulai dari saya dalam hal pelayanan dan tanggung jawab. Ayatnya di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan 23 Bapak Ibu yang ke-24 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan. Nah, jadi kita setiap hari melakukan segala sesuatu, mau itu di dalam keluarga, mau itu di kantor, mau itu di kampus, mau itu di sekolahan, dimanapun kita berada, lakukan seperti Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena Tuhan tadi kita dasarnya kasih ya. Nah kalau kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita keberhasilan, Tuhan yang akan meninggikan kita, Tuhan yang akan mengubah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Semua berjalan on track bersama Tuhan. Karena kita selalu pakai kuk tadi yang poin ketiga. Jadi kita akan suatu hari akan menerima upah. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti jawab. Meskipun saat ini belum dijawab, tapi percayalah Tuhan pasti jawab. Karena Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Nah, jadi berarti tidak ada kata terlambat. Kalau sekian tahun kita sudah berdoa untuk seseorang yang kita kasihi, entah itu di keluarga, entah itu di kantor, entah itu di lingkungan pergaulan sehari-hari yang selalu membuat kita sedih. Tapi saya kasih tahu, tidak ada kata terlambat, berubahlah mulai dari diri kita sendiri. Maka Tuhan akan mengubah orang tersebut. Nah, sedikit lagi ya, dampak dari perubahan yang saya alami. Kalau kita mengalami perubahan, ada dua hal yang ingin saya bagikan, yang ini ayatnya saya terpaksa bagikan karena ini kuncinya kemenangan kita. Pertama, memiliki hati Kristus yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Yang tadinya kita kesel sama orang yang nyusahin kita, yang tadinya kita jengkel, benci, lama-lama karena kita sudah berjalan bersama Yesus setiap hari, kita sudah berubah, maka kita memiliki hati Kristus, yaitu hati yang berbelas kasihan. Rasa jengkel kita, rasa benci kita, rasa marah kita kepada seseorang yang melukai kita tidak lagi ada di hati kita, tetapi kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Tuhan ganti itu. Dan yang kedua, punya kuasa untuk merebut jiwa-jiwa dari iblis. Orang yang belum bertobat, yang melukai hati kita, kita punya wewenang untuk merampas dia dari tangan iblis dan dia akan bertobat. Ayatnya ada di Kolose 3 ayat 12. Inilah ayat yang luar biasa. Saya akan bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah yang menjadi ciri khas kita yang selalu berjalan bersama Kristus setiap hari dan mulai kita berubah memiliki karakter Kristus. Ayat berikutnya untuk menggenapi tadi kedua dampak tadi, yaitu Yudas 1 ayat 22 dan 23. Bapak Ibu baca ayat 22, saya yang 23. Silakan. 1, 2, 3. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat ini artinya apa?
Pada saat kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang yang sekian lama kita doakan masih melukai kita terus menerus. Pada saat orang yang sekian lama kita doakan masih tidak berubah terus menerus karena saya belum berubah. Mulai hari ini saya katakan, saya akan berubah dan mau berubah. Dan pada saat itu hati kita memiliki belas kasihan, kita punya kuasa merebut orang yang kita doakan untuk diselamatkan. Kita akan merebut dia yang jauh dari Tuhan kembali masuk rencana Tuhan. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Amin. Jadi jangan pernah mundur. Hati yang berbelas kasihan akan memenangkan jiwa. Bapak Ibu, kalau masih sekian lama yang berdoa untuk anggota keluarga yang masih tetap keras kepala, yang masih belum mau berubah, inilah saatnya kita merampas mereka. Jangan pernah benci orangnya, benci pakaiannya. Pakaiannya itu karena mereka tertipu oleh iblis. Benci dosanya, bukan orangnya, tapi orangnya kita rampas. Suami istri contohnya adalah satu, salah satu belum bertobat, tapi kita sudah dipersatukan oleh Allah. Kita punya kuasa merebut pasangan kita untuk dimenangkan di dalam Tuhan. Amin. Orang tua yang anak-anaknya mungkin belum bertobat, orang tua punya kuasa merebut anak-anaknya dari tangan iblis untuk tidak tertipu iblis dan dimenangkan. Itulah kuasa doa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Bukan hati yang benci, marah, kesel, itu semua buang jauh-jauh. Kita harus lemah lembut, sabar. Dan ini kesimpulan khotbah saya hari ini sekali lagi. Perubahan apa saja yang dimulai dari diri saya? Ada 4 poin. Pertama, dimulai dari saya dalam pertobatan, dimulai dari saya dalam kasih, dimulai dari saya dalam rendah hati dan lemah lembut, dimulai dari saya dalam pelayanan dan tanggung jawab. Selesaikan tugas kita sampai finish dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan semua di keluarga, di sekolah, di kantor, dimanapun kita berada dengan penuh tanggung jawab. Dan dampaknya dari perubahan yang saya alami, pertama, memiliki hati Kristus yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. 2, punya kuasa merebut jiwa-jiwa dari iblis. Terakhir, sebelum kita menyembah Tuhan, saya bisa minta pelayan mimbar maju ke depan. Saya mau kesaksian bagaimana kuasa bisa mengubah orang bertobat. Saya pernah melayani saudara ipar saya, jadi saudara-saudaranya ipar saya memutuskan meninggalkan Yesus karena kecewa dengan kekristenan. Karena dia sangat dilukai banyak di tempat kerjanya, bahkan orang yang dicintainya, sehingga dia sangat-sangat terluka. Dia memutuskan pindah meninggalkan Yesus, tidak mau ikut Yesus lagi. Dan satu hari dia divonis kena kanker. Pada saat divonis kena kanker, kankernya sudah stadium akhir. Saya ingat banget, saya pengen mengunjungi karena saya kenal dia, perempuan ya ini ya. Dan dia akhirnya tidak menikah. Kenapa? Karena orang yang dicintainya pun melukai dia. Dia terlalu kecewa banyak dengan orang Kristen. Akhirnya dia memutuskan pindah agama ke seberang. Apa yang terjadi pada saat dia sakit kanker? Saya pengen datang menengok dan mendoakan. Karena dia kenal saya dan dia tahu saya Kristen dan dia tahu saya hamba Tuhan. Dia bilang, maaf saya tidak terima pendeta, maaf saya tidak terima orang Kristen, maaf saya tidak mau didoakan oleh orang Kristen. Rasanya miris sebetulnya. Saya sedih banget. Saya berdoa, Tuhan kasihan perempuan ini satu. Tapi gimana caranya orang dia gak mau terima saya. Pada saat saya berdoa, saya cari tahu dia punya satu cici yang masih hidup, tinggalnya di Sydney. Dan cicinya pun saya kenal. Roh Kudus kasih saya hikmat pada waktu itu. Saya berdoa karena saya kasihan ngelihat penderitaannya dia. Saya pernah video call sama dia di ruangan di rumah sakit. Matanya mendelik, marah kepada saya. Dan saya cuma bilang, hai, cuma gitu. Dia melototin saya, marah banget sama saya. Akhirnya saya matiin HP-nya. Saya ingat cicinya, akhirnya saya telepon, WA call. Saya bilang, dan cicinya sudah Kristen, sekalipun dari gereja Presbyterian di Sydney. Saya tahu Presbyterian tidak berbahasa roh, tapi saya tahu dia sangat percaya Yesus. Saya katakan, Ci, mau gak ngerebut adik kamu dari tangan iblis? Karena dia sangat terluka dengan orang Kristen. Gimana caranya? Karena dia cici adik punya hubungan darah.
Saya bilang kekuatan hubungan darah saudara kandung mampu merapas. Kamu sayang nggak sama adik kamu? Sayang banget. Rela nggak dia meninggal karena kankernya udah stadium akhir. Umurnya nggak panjang lagi saya tahu. Kita rebut dia mau. Saya ikut sama Butini aja deh, caranya gimana? Dia bilang gitu. Oke, sepakat kita bikin video call. Tapi sebelumnya kita puasa dulu, kita janjian dan bikinlah video call ke rumah itu. Dia udah koma stadium akhir dan umurnya mungkin tinggal berapa hari lagi. Tapi pada saat koma itu saya ajarin cicinya peperangan rohani dan saya yang dukung pakai bahasa roh. Dia ucapkan doa kata-kata demi kata-kata sesuai dengan yang saya diktekan. Dia katakan, saya rebut adik saya yang saya cintai dalam nama Yesus kembali menjadi milik Kristus. Salah satu kata-katanya itu. Saya rebut dia semua kuasa-kuasa jahat yang telah memalingkan dia selama ini. Saya hancurkan dalam nama. Tapi sebelumnya saya doa dulu bahasa roh. Saya tutup bungkus darah Yesus. Itu di rumah sakit lewat video call karena dia gak mau ditengok sama saya. Dan cicinya masih di Sydney dan dia sudah koma. Apa yang terjadi? Saat itulah Tuhan bekerja. Malam itu dia tidur nyenyak. Besok paginya dia bangun sadar 100%. Dan pada saat dia sadar, itu namanya melotot, marah-marahin orang, ngomel-ngomel, diam. Dia jadi orang yang lemah lembut, baik. Dan pagi itu keponakannya dari salah satu jemaat gereja besar di Jakarta datang nengokin, say hello. Dan dia bilang, dan memang ini semua pekerjaan tim Roh Kudus. Dia bilang gini, halo, God bless you. Dia bilang gitu. Dan hari itu pagi itu keponakannya mengajak dia mengikuti, mengundang Tuhan Yesus kembali masuk dalam hati. Dan dia nurut. Dan hari itu dia kembali kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita punya kuasa merampas orang-orang yang kita cintai untuk kembali menjadi milik Kristus. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu anak-anak, siapapun yang kita kasih. Saatnya merampas mereka, tapi mulailah berubah dari diri kita sendiri. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya dia pulang ke rumah Bapa dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya dia sudah pulang kembali kepada Yesus. Amin. Gak ada kata terlambat untuk mengubah orang lain. Tapi mulailah dari diri kita sendiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil
Bila Bapak Ibu atau adik-adik atau siapapun yang di ruangan ini sudah berdoa sekian lama untuk orang-orang yang dicintainya, tapi sepertinya belum ada perubahan, letakkan tangan kanan di dada Bapak Ibu. Saya ingin berdoa, karena saya percaya apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti mengubah orang-orang yang kita cintai. Tuhan akan membawa orang-orang yang kita cintai masuk dalam rencana Allah. Letakkan tangan kanan di dada. Mari kita bawa orang-orang yang kita cintai untuk kembali masuk dalam rencana Tuhan. Saya percaya tidak mudah. Dan saya tahu kita tidak pernah tahu waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terletak di dada. Biarlah mulai hari ini Tuhan mendengar pergumulan kami. Tuhan mendengar seruan doa kami. Tuhan mengerti apapun yang kami hadapi, baik di dalam keluarga. Kami rindu pemulihan keluarga terjadi. Kami rindu anak-anak kembali kepada orang tua dengan hormat, dengan taat. Kami rindu suami-suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Kami rindu istri-istri menjadi penolong yang sepadan bagi para suami, menjadi ibu yang bijak bagi anak-anak. Saya percaya Tuhan akan mengembalikan ini semua sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Mari kita berubah mulai dari diri kita sendiri. Tuhan, Kau dengar harapan kami, Kau dengar doa kami, Kau dengar apa yang kami rindukan. Tuhan, bekerjalah di dalam diri kami. Biarlah Kau mulai dengan mengubah diri kami masing-masing. Dan saat itu kami percaya Tuhanlah yang akan mengubah orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang begitu baik. Kami tidak mampu mengubah orang lain, tapi kami mau berjanji. Kami mau berubah menjadi seperti Kristus. Dan kami percaya bahwa kami melakukan bagian kami masing-masing. Tuhan melakukan bagian Tuhan yang terbaik. Thank you Lord Jesus. Tuhan selalu mendengar doa kami, Tuhan pasti menjawab. Seperti lagu tadi, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berubah, karena kita akan terus melihat mujizat Tuhan dinyatakan, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah terus berbicara kepada kami secara pribadi, menguatkan dan membangun iman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Tini. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang luar biasa. Katakan kanan kiri ya saudara, perubahan dari saya gitu. Perubahan dari saya. Oke, ini selanjutnya kita mau menyambut dulu masing-masing kita. Apresiasi kepada kita yang sudah hadir sore ini. Welcome home saudara. Welcome home. Bahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, welcome home. Diharapkan kita boleh ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, dan selanjutnya ini waktu yang indah buat kita memberi saudara. Amplopnya sudah tersedia di bangku saudara, boleh digunakan untuk pemberian secara cash. Namun pemberian secara transfer Bapak Ibu Saudara boleh gunakan QRIS di sana. Untuk rekening persembahan sudah tertera, persepuluhan dan juga diakonia saudara. Sebelum kita memberi, ada satu ayat Alkitab yang akan kita baca bersama. Boleh tampilkan ya, dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan untuk saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai
kebajikan. Sama-sama katakan amin saudara. Amin, amin, amin. Yes. Sebelum Bapak Ibu Saudara memberi, kita akan berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa, bahwa perubahan atas keliling kami Tuhan, atas orang-orang terdekat kami, sahabat-sahabat kami yang belum menerima Engkau, yang kami rindukan, dimulai dari kami dulu Bapa. Ubahkan kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bekerja secara dahsyat dalam diri kami masing-masing, mengubahkan kami. Akan ada pertobatan besar karena kami berubah duluan. Bapa, kami mau menghargai waktu yang indah ini Tuhan, untuk kami belajar memberi. Mari Tuhan Yesus, mampukan kami untuk memberi dengan sukacita, biar apa yang kami beri itu menjadi berkat berlipat kali ganda. Kami mau mengucap syukur lebih dulu Bapa, untuk amplop, untuk rekening yang kami siap transferkan Bapa. Kami bersyukur untuk berkat seberapa yang Kau percayakan saat ini, hari ini Tuhan. Seberapa yang kami bisa beri Tuhan, kami berkati Tuhan. Kami berkati dana ini untuk menjadi berkat. Kami investkan dalam kerajaan-Mu Bapa. Ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, sepengetahuan kami apa yang kami berkati, apa yang kami syukuri, maka Engkau akan lipat gandakan. Karena kami percaya Bapa, pemberian kami ini Tuhan Yesus akan berlipat kali ganda, akan menjadi jumlah yang cukup untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Bapa, kami bersyukur dan kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kami berikan beberapa waktu untuk saudara boleh memberi, silakan. Oke, sepertinya sudah semua. Iya. Dan saudara, ruangan ini bisa ada musiknya, bisa siap semuanya, bisa ada yang melayani di sini semuanya, kan ada volunteer yang persiapkannya. Boleh saudara kita pakai sendiri dan say thank you kepada volunteer. Terima kasih untuk usahanya, untuk persiapannya, untuk dananya bahkan, untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua volunteer di sini Bogor. Mari saudara, bagi saudara juga yang terpanggil dan tergerak untuk bergabung bersama volunteer, monggo, welcome ya, boleh dikontak RCL leader masing-masing, nanti didaftarkan. Ya, dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Naftali. Kita berikan tepuk tangan saudara. Tanggal 29 ibadah umum jam 9 pagi saudara untuk ibadah umum, kemudian CDC Kids jam 9 pagi dan ibadah Arrow jam setengah 12 siang di Hotel Green Forest Bogor. Selanjutnya mau mengingatkan saudara bahwa ada doa onsite. Ya, ini setiap hari Sabtu jam 7 pagi saudara. Bagi orang-orang yang terbiasa bangun subuh jam 7 kesiangan. Tapi kami sadar bagi kita yang suka bangun siang, ini pagi, jadi ini menantang. Nah, kami tantang saudara untuk hadir ya di doa pagi, untuk kita menikmati Tuhan di pagi hari kita. Ya, kita bersyukur di CDC Bogor kita difasilitasi banyak hal. Ada morning blessing, juga termasuk ada doa onsite pagi ini saudara. Yuk kita ambil bagian untuk berdoa bersama, karena ada lawatan Tuhan yang akan kita rasakan di pagi hari tersebut. Ya, tempatnya di mana? Di Ruko CDC Bogor, Panorama Pamoyanan. Dan selanjutnya Carousel saudara, jangan lupa setiap kali pertumbuhan kita sadar perlu konsistensi. Seperti tadi disampaikan sama Pastor Tini ya, nyabutin rumput tidak berkesudahan, never ending ya. Sama kayak kita juga Carousel, investasi saudara, hal-hal sederhana tapi perlu lakukan konsisten, pasti tumbuh saudara, pasti tumbuh. Yuk katakan kanan kirinya, saya pasti tumbuh gitu. Saya pasti tumbuh ya, via Carousel kita saudara. Sudah tersedia di berbagai usia sesuai kebutuhan kita, ada family, ada ibu-ibu ya, dan juga ada Arrow Youth dan Teens. Kita boleh pilih sesuai kebutuhan kita. Yes, dan selanjutnya doa tutup akan
dari Pastor Chris. Silakan Pastor. Wow, ini ibadah sore yang luar biasa. Kita sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita semua berada di tempat ini karena kita boleh melihat generasi muda ada di sekitar kita. Tengok kiri kanan, banyak anak muda. Di sini lihat sebagian anak muda, yang tua cuma saya sendiri. Wow. Terima kasih untuk pelayanan Pastor Tini, bagus banget firman-Nya. Saya percaya Tuhan bicara banyak kepada jemaat di tempat ini. Tuhan ingin membawa umat-Nya terus mengenal Dia dan masuk dalam rencana Tuhan. Semakin kita terus dibawa dari Januari sampai di bulan Juni ini, kita terus merasakan terus iman kita semakin terus dicas, semakin bertumbuh. Dan kita tahu nggak, hidup di dalam kerukunan ini menjadi sesuatu dasar. Berkat Tuhan akan tercurah. Ketika kita hidup rukun di dalam setiap keluarga, Tuhan akan pulihkan banyak keluarga di tempat ini. Anak-anak berbalik datang kepada orang tua dan orang tua berbalik datang kepada anak-anak. Pemulihan keluarga terjadi dimulai dari saya. Amin. Dimulai dari saya. Perubahan itu akan terjadi. Ini bukti semua akan bertumbuh. Katakan bertumbuh. Dan kita harus sadar. Sadarlah. Ini kuncinya. Begitu dapat firman Tuhan, saya langsung sadar. Ini respon saya sadar. Jangan kemana-mana dulu. Sadar. Ini penting. Hidup adalah sesuatu yang kita mulai dari pertobatan. Kita sadar kita harus banyak ada hal-hal yang salah, bertobat. Jangan teruskan hal yang salah. Kita sadar dan berbalik ke jalan yang benar. Kemudian kita hidup di dalam kasih. Kasih itu selalu ada pengorbanan. Dimulai dari diri kita sendiri. Dan kita hidup rendah hati, lemah lembut, dan Tuhan kasih ini. Dan kita harus bertanggung jawab di dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena semua untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan satu hal yang kita diingatkan kembali. Miliki hati berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa di sekitarmu. Saya pun ingat di sini. Urusan kepada Kristus itu adalah hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Hatinya Kristus adalah jiwa-jiwa. Kemudian kita tahu bahwa dengan kuasa Tuhan kita bisa membawa orang merebut untuk dia diselamatkan. Sadar banget hal ini saya hari ini. Rebut orang yang belum mau datang kepada Kristus, rebut di dalam nama Yesus. Karena kita ada kuasa. Orang itu yang kita kasihi, dia bisa menerima keselamatan. Saya beberapa tahun yang lalu, saya berdoa buat mama, dan mama sekarang udah menjadi almarhum, dan tinggal papa. Saya berdoa, satu lagi stafnya dan adik-adik di dalam keluarga. Saya percaya jemaat ini boleh lebih melihat karyanya Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, Rabba Shikarabaya Rabba. Sikarabakaya Rabata. Sikarabatarabaya Rabba. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang indah,
harinya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah dengan sukacita. Dan kami boleh menerima firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang selalu menuntun di dalam kehidupan kami. Mengarahkan hidup kami Tuhan ke jalan kebenaran. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Di dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan beri keberhasilan dan keuntungan berlipat ganda. Tuhan melindungi engkau dimanapun kau berada dan kemanapun kau pergi. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.